yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, segala rahmat dan hidayah yang telah memberikan kepada kita semua sehingga diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna hubungan yang berbeda Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam padukan kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita dapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran yang kami untuk melakukan paripurna hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin sama-sama mengucapkan Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan petunjuknya dalam paripurna hari ini jalan dengan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar masa persidangan pertama tahun 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses pertama anggota DPRD Kota Makassar. Rapat peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan reses pertama anggota DPRD Kota Makassar pada masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 berdasarkan hasil Badan Musyawarah nomor 1306/11/24 tanggal 6 November 2024. Oleh karena itu anggota DPRD menindaklanjuti dengan melaksanakan reses pertama di daerah pemilihannya masing-masing pada tanggal 2 sampai dengan 7 Desember 2024 untuk menyerap aspirasi dalam daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya berdasarkan pasal 121 ayat 5 Tata Tertib DPRD Kota Makassar dijelaskan bahwa anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Berdasarkan hal tersebut, maka DPRD Kota Makassar pada tanggal 6 November 2024 telah melaksanakan rapat Badan Musyawarah dan hasilnya antara lain menetapkan bahwa hasil pelaksanaan reses pertama anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 akan dilaporkan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD pada tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana yang dilaksanakan hari ini. Beserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara pokok rapat paripurna pengumuman hari ini, yakni penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses pertama anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Dan untuk tertib penyampaiannya telah ditunjuk juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan dan penyampaian akan diatur oleh ketua rapat secara menurut daerah pemilihannya masing-masing. Sesuai penyampaian saya terima dari masing-masing daerah pemilihan, tercatat nama-nama juru bicara akan membacakan laporannya pada rapat paripurna pengumuman hari ini, yaitu yang terhormat Saudaraku Ruslan Mahmud, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 1. Yang terhormat Saudaraku Haji Saiful, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 2. Yang terhormat Saudaraku Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 3. Yang terhormat Saudari Esin Usami Nur Rahman SKG, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 4. Yang kelima, yang terhormat Saudari Andi Tedwi
Puji Idris, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 5, beserta paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan yang terhormat Saudaraku Haji Ruslan Mahmud, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 1. Laporan reses pertama dalam daerah pemilihan Makassar 1, Kecamatan Rapocini, Makassar, Ujung Pandang, anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Sekda. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah hidayah dan hidayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan, perjuangan hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses pertama ini yang meliputi Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses pertama ini. Serta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember sampai dengan 7 Desember 2024, yang mana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 adalah Anwar Faruk, Eskom Fraksi PKS, Erik Horas, SENM Fraksi Gerindra, Ruslan Mahmud, Fraksi Golkar, Haji Fasrudin Husni SE Fraksi P3,
Haji Irwan Jafar SE, fraksi Nasdem. Dr. Fahrizal Ar-Rahman Hussein, fraksi PKB. Haja Reski, fraksi Mulia. Insinyur Haja Andi Suhada Satpaila, fraksi PDIP. Insinyur Haji Muhlis Amisbah, fraksi Mulia. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 1 terlampir dalam laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 1, dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babin kamtibmas, para babinsa dan masyarakat pada pelaksanaan reses pertama kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dan menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini telah kami terima berbagai macam aspirasi warga di daerah pemilihan Makassar 1 terkait infrastruktur jalan, pembangunan, saluran drainase, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan kesehatan kebutuhan posyandu, UMKM serta pendidikan dan kesehatan. 2. Mengingat untuk persoalan ini kami harapkan pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja berkualitas dan lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait aspirasi atau permasalahan yang selalu dikeluhkan warga daerah pemilihan Makassar 1. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa dan penilaian terkait aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang bersifat betul-betul mendesak. 4. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 1 anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 16 Desember 2024. Pembaca laporan reses daerah pemilihan Makassar 1, Ruslan Mahmud. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudaraku Ruslan Mahmud, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 1. Berikut saya persilakan yang terhormat Saudaraku Haji Saiful, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPR Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar II dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 7 Desember 2024, yang dimana kegiatannya dilakukan secara perseorangan. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar II antara lain Muhammad Yulianto Badui, Partai Golongan Karya; Haji Ruslan Lalo, SOS, Partai Nasional Demokrat; Irfan Maluserang, SIP, Partai Amanat Nasional; William SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Haji Rey Suryadi Arsyad, SIP, Partai Demokrat; Ismail, Partai Golongan Karya; Andi Palevi SE, Partai Gerakan Indonesia Raya; Basdir, Partai Kebangkitan Bangsa; Haji Saiful, Partai Nasional Demokrat; Haji Rahmat Takwa Kurais, SESA, Partai Persatuan Pembangunan. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan hasil pelaksanaan reses pertama kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar II menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam menangani persoalan yang dianggap perlu mendapat perhatian, yang bermuara pada pembangunan sarana prasarana jalan, drainase, pemasangan lampu penerangan dalam lorong, air bersih, sosial kemasyarakatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. 2. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 3. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak, dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi, agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. Demikian laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar II, anggota DPR Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Haji Saiful, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar II. Selanjutnya ada instruksi. Silakan yang berkaitan dengan dapil luar. Saya persilakan Haji Rey. Cek, oh ya, mic baru nih ya.
Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, teman-teman anggota DPRD yang sama saya hormati, serta seluruh mitra kerja kita di eksekutif, Pak Sekda, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, Partur Keamanan Wilayah Kota Makassar. Saya langsung saja, Pak. Terima kasih. Yang pertama, ini berbicara soal reses, Pak. Reses ini adalah kegiatan yang dalam setahun itu kita bisa laksanakan 3 kali. Dan itu dilindungi undang-undang. Reses ini, khusus kami ini yang sudah 2 periode, kami sudah melakukan penyampaian berulang-ulang terkait dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di wilayah kita. Saya mungkin berfokus untuk di wilayah kami, di Dapil 2. Saya berterima kasih Pak Haji Saiful tadi, saudaraku Pak Haji Saiful sudah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita di sana. Namun, secara fokus, pimpinan beserta seluruh mitra bersama kita di eksekutif bahwa di Dapil 2 itu Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai hal-hal yang kami anggap penting untuk kita perjuangkan lebih fokus. Yang pertama soal sarana kesehatan. Sarana kesehatan, fasilitas kesehatan di Dapil 2 itu Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai yang namanya Puskesmas Ujung Pandang Baru. Ya, Puskesmas Ujung Pandang Baru itu adalah upaya pemerintah Kota Makassar untuk melakukan transformasi menjadi rumah sakit yang keinginannya itu mau dijadikan sebagai rumah sakit umum daerah seperti rumah sakit umum Dayak. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Sampai sekarang itu belum terselesaikan. Perencanaan ini Bapak Ibu sekalian itu sudah dilakukan sejak tahun 2018. Ya, sejak tahun 2018, kemudian sampai hari ini belum selesai. Nah ini kalau ini yang bisa dilaksanakan Pak Sekda, ini tolong dijadikan juga kita jadikan sebagai prioritas, karena kalau itu selesai Pak, kami di wilayah utara, di Dapil 2, kami tidak usah bersusah payah lagi menuju ke Rumah Sakit Umum Dayak yang notabene berada di wilayah Piringkanaya dan Tamalanrea. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami di utara sampai saat ini sekalipun dalam kondisi yang hujan, musim hujan, kami tidak mau berhenti soal memperjuangkan soal air bersih. Ini kinerja dari PDAM, kami berharap untuk menyambut tahun 2025 ke depan, untuk masuk di dalam keadaan musim kemarau, kita berharap tidak ada lagi masalah-masalah kekeringan yang dihadapi oleh masyarakat kita di sana. Kita berharap PDAM tahun 2025 ke depan mempunyai kreativitas baru dalam rangka menyelesaikan persoalan yang mendasar ini. Terus yang terakhir, ini juga penting bagi kami Pak, saya harus berbicara karena ini adalah bagian dari kinerja kita di pemerintah Kota Makassar soal pelelangan ikan pauteret. Ya, pelelangan ikan pauteret, pimpinan Pak Sekda dan seluruh teman-teman sekalian, penguasaannya itu sekarang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat masa jabatan PJ Wali Kota Pak Iqbal Suhaib, itu kemudian penguasaan pelelangan ikan pauteret itu diberikan sepenuhnya ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini dari Dinas Perikanan di sana. Sehingga apa yang menjadi usulan kita dalam rangka memperbaiki wilayah itu, tempat pelelangan ikan pauteret itu tidak mampu direalisasikan oleh APBD Kota Makassar. Ya, ini kondisi di sana Pak, itu mengkhawatirkan sekali. Sehingga sudah hancur, beberapa tiang-tiangnya juga sudah tidak layak untuk digunakan. PPI pauteret itu Pak, saya harus menyampaikan ini karena di sana itu salah satu wilayah kita di pemerintah Kota Makassar yang menghasilkan PAD secara konsisten tiap tahun. Ya, kita memprediksi tahun ini PPI pauteret itu bisa dapat sampai 2 miliar Pak dalam setahun ini. Ya, ini banyak itu Pak. Kami anggap kalau kreativitasnya pemerintah Kota Makassar ini harusnya kita berfokus dong untuk bisa memberikan yang namanya hal-hal yang bersifat maksimal kepada sesuatu hal yang menghasilkan, ya kan?
PD terminal saja menghasilkan 700 juta Pak tiap tahun PAD-nya. Masa pelayanan komputer bisa dapat 1 miliar lebih, kita tidak bisa mendapat perhatian, ya kan? Jadi kami berharap sekali lagi pimpinan sama seluruh teman-teman di kemitraan kami di pemerintah Kota Makassar, tolong fokuskan ini. Kalau memang misalnya ada win-win solution dari pemerintah Kota Makassar, ya, kalau misalnya ada win-win solution Pak, kita bisa sharing profit. Ya, kita bisa sharing profit antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kota Makassar, biar semua bisa tercipta dan kemudian fasilitas-fasilitas untuk memberikan kehidupan bagi masyarakat kita yang ada di sana itu bisa lebih terkonsentrasi, bisa lebih dirasakan oleh mereka. Untuk sementara seperti itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Haji Rey. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah Kota Makassar untuk bisa menjadi bahan referensi untuk bagaimana program-program ke depan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru ini bisa berkesan dengan apa menjadi harapan daripada Haji Rey dari fraksi mulia. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat saudaraku Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, Ketua Badan Otonom, juru bicara dari Daerah Pemilihan Makassar 3. Ketua Bano. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses pertama dalam daerah pemilihan Makassar 3, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Taman Rea, anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan hidayah. Pada hari ini kita diberikan kekuatan serta diberikan karunia sehat walafiat hadir untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar. Yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 3, anggota DPRD Kota Makassar. Peserta rapat paripurna istimewa, dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar 3 dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 7 Desember 2024, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan Makassar 3. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 3 antara lain Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM dari fraksi Mulia, Dr. Udin Saputra Malik dari fraksi PDIP, Andi Suharmika Esa dari fraksi Golkar, Haji Mensani Keca Esos dari fraksi P3, M. Yahya dari fraksi Nasdem, Andi Hadi Ibrahim Baso SS MA dari fraksi PKS, Sulhajar SIP MA dari fraksi PKW, Dr. Julius Patandianan spesialis bedah dari fraksi API, Haji Sangkala Sadiko SH dari fraksi PAN, Andi Odika Cakra Satriawan dari fraksi Nasdem, Idris SIPM dari fraksi Gerindra. Serta rapat paripurna istimewa dewan dan hadirin yang saya hormati. Dalam laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025, masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan Makassar 3
dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babin kamtipmas, para babinsa, dan tokoh masyarakat pada pelaksanaan reses menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mengimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan infrastruktur, jalan, drainase, sedimentasi, saluran drainase, bangunan terpadu, fasum dan fasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan dan kesehatan. Mengingat persoalan saat ini masih sangat jauh yang diharapkan sebagian masyarakat Kota Makassar. Kemudian mengimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap pengelolaan masalah banjir, dikarenakan banyaknya warga yang mengeluh perbaikan drainase atau penggalian got sebagai salah satu upaya pencegahan banjir apabila musim penghujan tiba di wilayah Kecamatan Taman Rea dan Biringkanaya. Mengimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih, dikarenakan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi manusia. Ketersediaannya harus tetap terjamin, waktu, kuantitas, dan kualitasnya. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang dikeluhkan. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Beserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 Daerah Pemilihan Makassar 3. Anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Tri Sukarnan Ahmad, juru bicara dari Daerah Pemilihan 3. Saya persilakan Pak Dr. Udin. Tes 1, 2, 3. Sound ini dulu. Ini sound baru bahasa pertama. Tes. Iya, biasanya kayak Afgan suara aku ini kok kayak Tes. baik banget. Tes. Cek. Kamu sudah? Belum dia? Tes. Cek. Lanjutkan. Oke, terima kasih banyak waktunya pimpinan yang saya hormati. Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar, pimpinan DPR dan seluruh rekan-rekan DPRD dan Forkompimda yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang saya mau sampaikan juga persoalan klasik mengenai perbanjiran di Kota Makassar, Pak Ketua. Setelah saya melewati juga beberapa ruas jalan, ada hal yang menyentil hati saya terkait pembangunan rem carport di ruko-ruko maupun perumahan-perumahan warga, di mana saluran itu kebanyakan dominan itu ditutup mati semua. Jadi ketika ada pembangunan, remnya, biasa itu pedestriannya, itu semua ditutup mati semua. Akhirnya maintenance juga tidak bisa dilakukan baik oleh Satgas maupun individu dari pemilik properti sendiri. Nah, ini juga mungkin akan menjadi perhatian dan mungkin harus kita duduk bersama antara legislatif dan eksekutif terkait tata penanganan banjir yang holistik. Setahu saya, PU sudah pernah melakukan kajian terkait kondisi topografi Kota Makassar dan kondisi drainase Kota Makassar. Cuman saya belum pernah melihat hasilnya, Pak Ketua. Mungkin kita harus lakukan forum tersendiri membahas lebih detail hal tersebut. Tapi satu hal juga yang menjadi peranan penting dari masyarakat adalah pembangunan
drainase itu ditutup semua, ditutup. Ini tentunya tidak bisa dibersihkan, sedimennya pasti tidak bisa dibersihkan kalau semuanya ditutup mati semuanya, seperti itu. Nah, kemudian terkait pendidikan di Dapil 3 itu untuk daerah di pinggir tol yang ke arah laut seperti Bulu Rokeng dan Bira itu tidak ada bangunan SMP. Oleh karena itu mungkin juga nanti oleh OPD yang terkait bisa melakukan pengkajian data di situ sehingga bisa ditindaklanjuti. Baik, saya rasa demikian Pak Ketua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Hajar Pak Sul. Ya. menambahkan hasil reses tadi, poin utama saya adalah soal SD Majaya. Ada 1.000 siswa yang terlantar dan saya kira harus menjadi concern karena ini kebutuhan dasar warga. Saya kira Pak Wakil juga di pikiran yang sama dan teman-teman semua dari 50 orang anggota DPR bahwa ini soal kebutuhan dasar warga. Kota ini sudah sangat maju dengan PAD meningkat, satu sekolah 1.000 anak yang kehilangan ruang kelas. Saya kira itu bukan masalah besar bagi untuk kita concern membicarakan itu baik-baik supaya segera diselesaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Icul. Ada lagi? Ya, terakhirnya tadi Dapil 3. Ya, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan masalah Dapil 3, masalah banjir. Kedua, karena dari dulu sampai sekarang banjir terus. Saat pemikiran saya biar baik drainase, tapi kalau Sungai Tallo perbatasan Maros Goa itu tidak diperbaiki, saya kira semua tetap banjir. Jadi maksud saya ini kan saya tahu itu anggaran besar ditangani oleh pusat APBN dan masyarakat di bawah tidak tahu APBN siapa yang kerja. Intinya dia mau bagaimana Sungai Tallo itu diperluas dan ditanggul. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Mungkin ini bisa menjadi catatan Pak Sekda atas masukan daripada Bapak Dr. Haji Udin Saputra Malik, Bapak Sulhajar dan Bapak Idris, menjadi catatan penting untuk pemerintah kota untuk bagaimana bisa ditindaklanjuti ke depannya. Selanjutnya saya persilahkan yang terhormat Saudari Esin Usami Rahman Pina, SKG Juru Bicara dari Daerah Pemilihan Makassar 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses pertama dalam daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Dibacakan oleh Dr. Gigi Esin Usami Rahman SKG tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, mewakili Bapak Wali Kota Makassar, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Irwan Adnan. Yang kami hormati, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dalam hal ini Kakanda Andi Suharmika, Bapak Anwar Faruk, dan Bapak Erik Horas. Yang kami hormati, Sekretaris Dewan Kota Makassar, Bapak Dahyal. Yang kami hormati, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para penjabat struktural
dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Yang kami hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkah hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, perjuangan hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 4 anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses pertama ini meliputi Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar 4 yang mempercayakan kepada saya untuk dibacakan laporan reses pertama ini. Peserta rapat paripurna, dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar 4 dilaksanakan dimulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 7 Desember 2024, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan 4. Adapun nama-nama DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan 4 antara lain: yang pertama Bapak Supratman, yang kedua Bapak Aswar Rasmin, yang ketiga Bapak Kasrudi SHMH, yang keempat Bapak Muhammad Nasir Urung, yang kelima saya sendiri Dr. Gigi SN Usaminur Rahman SKG, yang keenam Bapak Imam Muzakkar SH, yang ketujuh Bapak Mesak Raimon Rantepadang SH, yang kedelapan Haja Udniati Eskom, yang kesembilan Bapak Haji Jufri Pabe SOS, dan yang terakhir Bapak Hartono SEMSI. Peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, beberapa masukan masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan 4 terhadap permasalahan yang dianggap perlu menjadi perhatian pihak eksekutif di dua kecamatan daerah pemilihan Makassar 4 secara garis besar, diantaranya adalah Bapak Supratman. Beberapa permintaan masyarakat dominan meminta perbaikan jalanan menjadi paving block, permasalahan CCTV, serta ketentraman dan keamanan baik dari pihak pemerintah atau TNI Polri untuk masyarakat dan pembangunan kantor lurah di Toa secara permanen. Yang kedua, Bapak Aswar Rasmin meminta kepada pemerintah Kota Makassar melalui dinas terkait untuk memperhatikan dan mengevaluasi penetapan zonasi sekolah, karena beberapa keluhan di masyarakat dominan meminta zonasi sekolah SMP dan SMA jarang ada yang dekat dengan warga, terkhusus untuk warga Borong, serta pembangunan pos bencana dan pos Kamtipmas. Yang ketiga, Bapak Kasrudi SHMH. Sebagian masyarakat menghendaki beberapa perbaikan infrastruktur, utamanya perbaikan drainase, jalanan, dan trotoar. Oleh karena itu, kami meminta kepada Dinas PU Kota Makassar untuk segera membenahi hal tersebut. Yang keempat, Bapak Muhammad Nasir Urung meminta kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk memperbarui data penerima bantuan, dan dalam mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut harus benar-benar merata dan betul-betul yang layak mendapatkan bantuan. Selanjutnya, saya sendiri Dr. Gigi SN Usaminur Rahman SKG terkhusus kepada Kelurahan Gireng Romang, peningkatan akses layanan kesehatan di puskesmas setempat, perbaikan jalan rusak di area perumahan dan akses utama ke kelurahan, penanganan saluran drainase yang sering tersumbat di musim hujan. Kemudian terkhusus Kelurahan Tamangapa, normalisasi drainase untuk mencegah banjir. Kemudian Kelurahan Bitoa, perbaikan jalanan lingkungan dan penerangan jalanan umum. Selanjutnya penanganan program UMKM untuk
ibu rumah tangga. Selanjutnya, di Kelurahan Bangkala mengadakan sosialisasi terkait kekerasan seksual di sekolah sekitar Bangkala. Selanjutnya, Kelurahan Borong, yaitu penambahan PJU di jalan-jalan gelap untuk keamanan warga. Selanjutnya, Kakanda Imam Musakar SH. Beberapa permintaan masyarakat dominan meminta perbaikan infrastruktur lorong. Yang ketujuh, Bapak Mesak Raymond Rante Padang SH. Sebagian besar keluarahan masyarakat adalah sulitnya atau dipersulitnya pengurusan KTP, KK, dan akte lahir, serta BPJS dan KIS. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar melalui dinas-dinas terkait agar mengevaluasi sistem pelayanannya. Kedelapan, Haji Umiate Eskom, warga meminta perbaikan drainase. Untuk itu kepada dinas terkait menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian yang kesembilan, Haji Jufri Pabe Esos. Beberapa permintaan masyarakat dominan meminta bantuan UMKM. Maka diharapkan kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut, serta usulan kepada Dinas PU Kota Makassar untuk melakukan pengerukan drainase yang dilakukan setidaknya 2 tahun sekali agar dapat meminimalisir terjadinya banjir di musim hujan. Yang ke-10, Bapak Hartono SCMSI. Diminta kepada Dinas PU Kota Makassar untuk lebih fokus terhadap pembenahan infrastruktur, khususnya perbaikan terhadap jalan dan juga drainase. Usulan serta permasalahan yang telah disampaikan masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan 4 dalam penyampaian laporan reses pertama ini hanya sebagian saja, dan selebihnya terlampir. Dalam laporan hasil reses pertama masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025, masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari Dapil 4. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Berdasarkan hasil reses pertama kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 4 menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sedimentasi, saluran drainase, bangunan terpadu, fasum, fasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan, dan kesehatan agar ditingkatkan, mengingat persoalan ini masih sangat jauh yang diharapkan sebagian masyarakat Kota Makassar. Yang kedua, usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikianlah laporan hasil reses pertama masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar. Hazrullahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Makassar 16 Desember 2024 yang membawakan laporan reses daerah pemilihan 4 Dr. Gigi Esen Usame Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Esi Nusamin Nur Rahman Pina, SKG, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 4. Instruksi pimpinan sebelumnya. Karena Silakan Pak Rahmat Takwa. Baik, terima kasih Pak Waka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pimpinan DPRD Kota Makassar, yang saya hormati Bapak PJ Sekda Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
cuma 2 yang ingin saya sampaikan karena pasti air bersih diambil sama Haji Rey untuk ambil 2. Jadi pertama maksud saya itu kan lurah bukan dipilih sama rakyat. Gali itu drainase yang ada bangunan di atasnya. Kalau kita ini kodong pergi disuruh lagi gali itu PU, agak ada yang mau pilih kok. Kira-kira begitu kan, itu warga kan sekarang banyak di daerah di kota sana. Banyak yang membangun di atas selokan, yang drainase biar dikeruk bagaimana. Tidak bakalan lancar itu karena buntu salurannya di pautere. Karena kan pembuangannya pasti di pautere ini barang. Dan di situ dibangun di atas selokan semua drainase. Ada rumah-rumah warga. Maksud saya kan ini lurah sama camat kan tidak dipilih sama warga. Jadi biar lagi dibenci sama warga, tidak ada masalah. Kita ini kodong setiap 5 tahun dipilih sama warga, jadi harus tahu kita cari kelakuan baik. Kan kira-kira seperti itu. Yang kedua, reses kemarin ada hal yang paling menarik. Ada aspirasi bahwa menyampaikan bisakah itu Pak Dewan dibikinkan juga itu perda terkait uang panai. Karena minta maaf, daerah utara itu kan tingkat ekonominya masih standar. Jangan sampai karena hal kita tidak akan menghilangkan budaya, tapi Nabi bilang boleh tahu nggak kapan dibatasi sedikit, supaya boleh tahu kita bunting bagi-bagi kan kira-kira begitu. Minta maaf saya bahasa Makassar karena memang saya besar di daerah utara dan saya lihat saudara saya pimpinan Pak Waka tingkat ketampanannya meningkat 10%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Haji Rahmat Akwam. Ini menjadi catatan dan hal yang sangat menarik terkait Perda uang panai. Ini mungkin bisa didiskusikan kembali kepada teman-teman yang ada di Bapeda. Kalau ini memungkinkan, kenapa tidak? Terakhir, saya persilakan yang terhormat Saudari Andi Tenriuji, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 5. Instruksi atau apa, Pak? Mau menyampaikan. Oh iya. Silakan Pak Naruto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar bersama unsur Wakil Ketua. Yang saya hormati Bapak Sikda Kota Makassar bersama jajarannya dan seluruh KPD. Yang saya hormati seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar. Kalau tadi saudaraku Rahmat Takwa mengatakan 2 pertanyaannya, kalau saya mungkin 3. Yang pertama ini khusus kepada DLH Kota Makassar. Saat ini musim hujan, keadaan sampah yang ada di Tamangapa membunuh. Mobil bukan lagi menyimpan sampah di dataran rendah, tapi membongkar sampah di dataran tinggi. Yang akibatnya ketika hujan atau angin datang, sampah tersebut jatuh di tanah masyarakat. Harapan kami, DLH atau dinas terkait carikan solusinya. Yang kedua, terkait banjir yang ada di Manggala saat ini, Kecamatan Manggala, Panakpuka, di mana-mana itu tergenang. Bahkan sebagian di daerah Terdopuli itu air masuk di rumah warga diakibatkan karena rasin tidak berfungsi, tidak mengalir. Yang ketiga, beberapa bulan yang lalu pemerintah Kota Makassar telah menyepakati pembangunan PSL yang ada di Amalandrea. Padahal seingat saya, koordinasi antara pemerintah Kota Makassar bersama DPRD terkait TPMP itu belum pernah terjadi. Kenapa? Harus dibicarakan karena restribusi akan dibebankan nanti kepada warga Makassar. Olehnya itu kepada pemerintah kota bersama Ketua DPRD bersama jajarannya, kiranya apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat dievaluasi. Mengingat ketika dilaksanakan atau dibangun di wilayah Tamalandrea sana, beberapa hal yang bisa
mengakibatkan kemacetan. Di mana sisi lain lagi bahwa beberapa warga Tamalan Rea tidak menginginkan keberadaan industri tersebut. Yang kedua, seingat saya, RT RW Makassar dengan RT RW provinsi itu belum ada perubahan. Masih mengacu kepada RT RW 15. Olehnya itu, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota. Olehnya itu, kami minta di lewat paripurna itu, apa yang telah menjadi kesepakatan pemerintah kota dengan investor tersebut dapat dievaluasi. Saya kira itu pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nasirul atau disingkat Naruto. Luar biasa Pak penyampaiannya, dan ini menjadi catatan penting untuk Bapak Sekda agar bisa ditindaklanjutkan menjadi penyampaian Pak Naruto ini. Kesempatan terakhir saya persilakan kepada Saudari Andi Tenri Uji Idris, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 5. Apa pegang ini? Besti. Laporan hasil kegiatan reses pertama masa persidangan tahun sidang 2024-2025 oleh Andi Tenri Uji Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretaris DPRD Kota Makassar, para Kepala SKPD atau OPD dalam lingkup Kota Makassar. Yang saya hormati para direksi perusahaan Kota Makassar, yang saya banggakan para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkesempatan untuk hadir pada acara rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar. Dasar pelaksanaan reses 1. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar. 2. Surat Ketua DPRD Kota Makassar Nomor 7/188.DPRD-188.45/tahun 2024 tertanggal 11 November 2024 tentang pelaksanaan kegiatan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan anggota DPRD Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna pengumuman. Pelaksanaan reses ini bertujuan untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan momen reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPRD Kota Makassar untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Kedekatan dengan konstitusi reses memungkinkan anggota DPRD Kota Makassar untuk lebih dekat dengan kehidupan real di daerah pemilihannya. Selain itu, reses ini dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap reses anggota DPRD Kota Makassar. Dari hasil pelaksanaan reses pertama daerah pemilihan 5 Makassar ini, kami menghimpun beberapa aspirasi secara garis besarnya, diantaranya 1. Mengenai Kartu Indonesia Pintar atau KIP menjadi bagian dari program unggulan Program Indonesia Pintar atau PIP yang tujuan utamanya dilaksanakan program ini adalah untuk membantu biaya pendidikan para pelajar kurang mampu mulai dari usia 6 sampai 21 tahun, namun ini sudah tidak ada. 2. Mengenai pendidikan,
ada beberapa ibu-ibu yang anaknya sudah sekolah namun tidak bisa mengambil ijazahnya karena tidak bisa membayar iuran. Ketiga, bantuan modal usaha pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Makassar. 4. Banyaknya saluran drainase yang dangkal tersumbat akibat sampah sehingga butuh perhatian khusus mengingat musim hujan. 5. Mengenai Pasar Barombo, Kelurahan Barombo, Kecamatan Tamalate belum mempunyai pasar serta bantuan pupuk bagi petani yang ada di Barombo. Dan beberapa aspirasi lainnya yang terhimpun dalam laporan reses perorangan yang kami lampirkan. Demikian laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 ini kami bacakan. Semoga aspirasi-aspirasi ini dapat terpenuhi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 16 Desember 2024, anggota DPR Kota Makassar dari pemilihan Dapil 5, Andit dan Rebuji Idris. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Andi Henry Uji Idris, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 5. Peserta rapat paripurna pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita masuki acara penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses pertama masa persidangan tahun sidang 2024-2025 oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar. Untuk pelaksanaan acara yang dimaksud, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Bapak Erik Koras SM, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Terima kasih kepada pimpinan. Sedikit pimpinan. Bisa. Ya, mungkin izin sebelum interupsi, mungkin prosesi ini kita lanjutkan dulu. Setelah itu nanti teman-teman bisa melakukan interupsi. Terima kasih kepada saudaraku Ketua DPRD Kota Makassar yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya untuk penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses. Saya persilakan kepada Wakil Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar atau diwakili menuju ke tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan naskah selesai kepada Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat yang saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Bapak Erik Koras SE, Wakil Ketua DPRD yang telah membantu saya dalam memimpin rapat
Acara selanjutnya sambutan Wali Kota Makassar atau mewakili Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar dengan hormat disilakan. Benar, tadi sebelum sedikit sekali. Tadi Basdir. Ya, singkat. Saya cuma mau mengingatkan Ketua bahwa ada tugas luar dari Bapak Porda yang harus berangkat. Mohon dipercepat, Ketua. Siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota Makassar, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada pimpinan Dewan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Sedianya beliau ingin menghadiri rapat paripurna ini karena sesuatu dan lain hal beliau memberikan pada saya untuk diwakilkan. Semoga ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada rapat paripurna yang sangat luar biasa. Baik, saya akan bacakan. Wali Kota Makassar, penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses pertama masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Hari Senin, 16 Desember tahun 2020 wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan beserta segenap anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat para asisten dan para staf ahli Wali Kota, para kepala dinas, para kepala badan, inspektur, direktur, perusahaan daerah, kepala bagian, dan para camat. Rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik, para tamu undangan dan hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam forum yang penting ini untuk mendengarkan laporan hasil pelaksanaan reses pertama, masa sidang pertama, tahun sidang 2024-2025 yang telah melaksanakan kegiatan reses dengan penuh dedikasi mulai pada tanggal 2 hingga tanggal 7 Desember tahun 2024. Reses ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen kita bersama untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta mencari solusi terbaik demi kemajuan Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Sebagai pemerintah daerah, kami sangat menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat terwujud tanpa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil reses ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. Saya berharap hasil dari reses ini dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menyusun langkah-langkah prioritas pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun sektor-sektor lain yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan semangat kolaborasi, mari kita jadikan hasil reses ini sebagai bahan diskusi yang konstruktif, sehingga harapan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Terakhir, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, DPRD, dan perangkat daerah untuk terus menjaga semangat gotong royong dan sinergi demi mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang nyaman, maju, dan sejahtera bagi semua.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan ini. Peduli salamat ki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 16 Desember 2024. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Demikian dan selesai. Atas sambutan Wali Kota Makassar atau yang mewakili Bapak PJ Sekda Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar menyampaikan terima kasih. Tadi ada interupsi, saya persilakan Bapak Andi Makmur. Siap, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD, yang saya hormati Bapak PJ serta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati dan banggakan seluruh rekan-rekan atau sahabat-sahabat anggota DPRD Kota Makassar yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Singkat saja pimpinan, pertama bahwa di laporan hasil reses Dapil 5, saya kebetulan di Dapil 5 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyoroti dua hal. Yang pertama soal pembakaran sampah di daerah Jalan Tanjung yang menurut saya ini bukan persoalan baru. Ini sudah lama tetap masuk menjadi laporan warga, tetapi sepertinya tidak pernah diindahkan. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ini sudah di media sosial ini sudah kencang sekali. Tapi sepertinya saya bahkan sampai telepon kecamatan, saya sampaikan, Pak Camat bagaimana ini? Ini masuk di wilayah, dia bilang, beban sekali ini yang punya lahan Pak. Dan informasi yang saya dapatkan terakhir bahwa sepertinya memang dia digunakan menjadi penampungan sampah mandiri. Orang bahkan bayar masuk untuk membuang sampah di tempat itu. Setelah itu dibakar. Dan saya secara pribadi merasakan itu karena sempat mencoba melakukan kunjungan langsung, dan ternyata di situ kalau sore itu terbakar seperti kabut itu. Kita jarak pandang itu berkurang di jalan Metro Tanjung Bunga sebelah kiri. Itu yang pertama pimpinan. Yang kedua soal laporan pemerhati pendidikan di Dapil Mamarita. Ini soal maraknya anak-anak SMP di beberapa sekolah di Kota Makassar. Tetapi ini hanya laporan dari beberapa pemerhati pendidikan di Dapil Mamajang Marisuka Malate. Dinas Pendidikan sepertinya abai terhadap laporan wali siswa untuk sekolah-sekolah yang melaporkan untuk memberi ketentuan di sekolah untuk tidak mendorong siswanya untuk tidak membawa kendaraan. Maksud saya mungkin penyampaiannya kepala sekolah kepada siswa bahwa jangan naik motor ke sekolah. Ini mesti ada teguran keras kepada seluruh wali siswa. Jikalau ada anaknya bawa naik motor ke sekolah, itu diberi sanksi atau dikeluarkanlah kurang lebih. Karena ini sering terjadi kecelakaan di daerah Bajigau, gara-gara memang mentanya anak-anak SMP kalau sudah bawa motor. Ini mungkin menjadi perhatian kita karena biar bagaimanapun ini generasi kita. Banggalah mungkin orang tua kalau mampu membelikan kendaraan anaknya. Tetapi parahnya bagi orang pengguna jalan yang lain, kalau ini tidak ditindaklanjuti dalam sebuah aturan di Dinas Pendidikan, mungkin kalau ada yang bawa motor di sekolah langsung disanksi. Begitu pimpinan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Andi Makmur, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, atas penyampaiannya. Ini sudah menjadi catatan dari Bapak PJ Sekda untuk bisa ditindaklanjuti. Peserta rapat paripurna dan pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Makassar bahwa sesudah rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, kita lanjut ke acara rapat paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025
Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta rapat paripurna dan dewan hadirin yang saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD Kota Makassar yang telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 29 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota DPRD, sehingga dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPRD Kota Makassar tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025 yang sebentar lagi akan dimintakan persetujuan, maka keputusannya adalah sah. Dengan demikian rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-13 masa persidangan tahun 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025. Perlu saya sampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar disusun dan dibahas oleh Badan Pembentukan Daerah Pembentukan Perda bersama pihak pemerintah Kota Makassar, yang hasilnya telah menyepakati bahwa program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025 terdiri dari 8 rancangan perda merupakan usul prakarsa pemerintah Kota Makassar dan 7 rancangan perda merupakan usul prakarsa DPRD Kota Makassar yang selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Makassar. Peserta rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat masuk berupa penyampaian laporan hasil pembahasan program pembentukan Perda tahun 2025. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat Saudaraku Adi Akbar SPD MM, juru bicara Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar dalam rangka penyusunan program pembentukan Perda tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat para dirut BUMD se-Kota Makassar, yang terhormat para wartawan dan unsur media lainnya, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur dan mengucapkan alhamdulillah dan bersalat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mewakili Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, saya merasa terhormat untuk menyampaikan sambutan pada momen yang sangat penting ini, penyusunan
Propemperda tahun 2025 merupakan proses strategis yang telah melalui tahapan kajian mendalam, diskusi, serta konsultasi dengan berbagai pihak, baik dari eksekutif maupun masyarakat. Hal ini dilakukan demi menghasilkan program legislasi daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari hasil pembahasan melalui rapat Bapemperda bersama pihak eksekutif berdasarkan usulan yang masuk dari pemerintah sebanyak 15 rancangan perda, dari DPRD yang diusulkan sebanyak 8, sehingga dalam rapat Bapemperda pada tanggal 13 Desember 2024 bahwa Propemperda untuk tahun 2025 disepakati sebanyak 7 rancangan perda yang akan diprogramkan untuk tahun 2024. Adapun 8 rancangan perda prakarsa dari pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang disebutkan di atas adalah: yang pertama, rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kedua, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang ketiga, rancangan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang keempat, rancangan perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Yang kelima, rancangan perda tentang pembentukan perusahaan umum daerah rumah pemotongan hewan Kota Makassar. Yang keenam, rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 sampai tahun 2029. Yang ketujuh, rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Makassar. Yang kedelapan, rancangan perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan 7 rancangan perda prakarsa dari DPRD Kota Makassar yaitu: yang pertama, rancangan perda tentang kearsipan. Yang kedua, rancangan perda tentang pengelolaan parkir di Kota Makassar. Yang ketiga, rancangan perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. Yang keempat, rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan. Yang kelima, perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar nomor 2 tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya. Yang keenam, hak keuangan perubahan perda nomor 1 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Yang ketujuh, fasilitas penyelenggaraan pesantren. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai penutup saya mengajak kita semua terus menjaga komitmen dan semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Semoga Propemperda tahun 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan Kota Makassar yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 16 Desember 2024. Pembaca sambutan Adi Akbar, SPD MM. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudaraku Adi Akbar SPD MM yang telah membacakan laporannya. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPRD tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025.
Maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar, pimpinan rapat akan meminta persetujuan dari anggota dewan yang terhormat. Oleh karena itu, saya ingin meminta kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025 yang telah disampaikan kepada para anggota dewan yang terhormat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kota Makassar? Setuju? Saya ulang, setuju? Terima kasih atas persetujuan para anggota dewan yang terhormat. Selanjutnya, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar, untuk itu kepada Sekretaris DPRD disilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Kota Makassar nomor 28 garing DPRD garing 188.4 garing tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan DPRD ini. Dua, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ke-1 memuat daftar rancangan peraturan daerah Kota Makassar yang meliputi menjadi prioritas tahun 2025. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Desember 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika SH. Tembusan 1. PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 28 garing DPRD garing 188.4 garing tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025. 1. Rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh pemerintah Kota Makassar BPKAD baru. Yang kedua, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 oleh pemerintah Kota Makassar BPKAD baru. 3. Rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pemerintah Kota Makassar BPKAD baru. 4. Rancangan Perda penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah Kota Makassar Dinas Pariwisata baru. 5. Rancangan Perda pembentukan Perumda RPH Kota Makassar pemerintah Kota Makassar Berida dan bagian perekonomian baru. 6. Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 pemerintah Kota Makassar Bapeda baru. 7. Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Makassar pemerintah Kota Makassar bagian perekonomian baru. 8. Rancangan Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kota Makassar Dinas Lingkungan Hidup baru. 9. Rancangan Perda tentang kearsipan Komisi A DPRD Kota Makassar baru. 10. Rancangan Perda tentang pengelolaan parkir di Kota Makassar Komisi B baru. 11. Rancangan Perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan Komisi C DPRD Kota Makassar baru. 12. Rancangan Perda tentang penyelenggaraan perhubungan Komisi C DPRD Kota Makassar baru. 13.
perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar nomor 2 tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya, Komisi D Kota Makassar baru. 14. Perubahan Perda nomor 1 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, Bapemperda DPRD Kota Makassar baru. 15. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Bapemperda DPRD Kota Makassar baru. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Desember 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika SH. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD. Acara selanjutnya yakni sambutan Wali Kota Makassar atau yang diwakili oleh Bapak PJ Sekretaris Daerah. Untuk itu kepada Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar disilakan. Sambutan Bapak Wali Kota Makassar, penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2025. Hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, tempat ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Sekretaris Daerah dan para asisten Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, dan Direksi Perusahaan Daerah, serta para undangan, rekan-rekan wartawan yang sama saya hormati. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti rapat paripurna ke-13 pada masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 DPRD Kota Makassar dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Perda Kota Makassar tahun 2025. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen perencanaan kegiatan daerah atau instrumen perencanaan legislasi daerah yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan contoh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang berfungsi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan tertib regulasi. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen perencanaan program yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, sehingga perlu disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Penetapan skala prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah atau Perda idealnya haruslah memperhatikan rancangan peraturan daerah yang sifatnya penting untuk diusulkan, sehingga proses seleksi
tentunya sangat dibutuhkan karena tanpa melalui seleksi, maka setiap rancangan yang diajukan untuk dimasukkan ke dalam Properda secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas dan efektivitas terhadap perda yang dihasilkan ke depannya. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah, terutama adalah aspek kejelasan tujuan dan manfaat produk hukum daerah yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis kebutuhan peraturan daerah. Selain itu, yang tak kalah pentingnya menjadi perhatian adalah produk hukum daerah yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang berbasis rasa keadilan dan persamaan pengaturan bagi seluruh warga masyarakat. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membentuk regulasi atau produk hukum dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan, yaitu dengan membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah memiliki legitimasi secara yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, yang kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 236 ayat 1, yang mengatakan bahwa yang memberikan ruang dalam membentuk peraturan daerah. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka pemerintah Kota Makassar mengajukan usulan program pembentukan peraturan daerah atau Properda untuk tahun 2025 sebagai berikut. 1. Rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. 3. Rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 4. Rancangan Perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. 5. Rancangan Perda tentang pembentukan perusahaan umum daerah rumah pemotongan hewan Kota Makassar. 6. Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. 7. Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. 8. Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9. Rancangan Perda tentang Kearsipan. 10. Rancangan Perda tentang pengelolaan parkir di Kota Makassar. 11. Rancangan Perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. 12. Rancangan Perda tentang penyelenggaraan perhubungan. 13. Perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya. 14. Hak keuangan atau perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. 15. Fasilitas penyelenggaraan pesantren. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati, dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 diharapkan adanya kolaborasi dan sinergitas
antara pemerintah Kota Makassar dan legislatif DPRD Kota Makassar dalam mewujudkan dan melahirkan peraturan daerah yang tentunya menjadi payung hukum dalam mengawal roda pemerintahan serta dalam menjalankan program kegiatan khususnya pelayanan bagi masyarakat. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagi pembangunan Kota Makassar dan peningkatan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Atas sambutan Wali Kota Makassar atau yang diwakili oleh Bapak PJ Sekda, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar atau yang diwakili oleh Bapak PJ Sekretaris Daerah dan serta seluruh hadirin atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pesan terakhir saya kepada kita semua, mari kita sambut tahun 2026 ini dengan 2025 dengan penuh sukacita dan gembira untuk kita semua, dan pengharapan, tentunya pengharapan DPRD Kota Makassar agar sinergitas antara pemerintah Kota Makassar dan DPRD akan terus berjalan secara harmonis. Mulia kotanya, mulia warganya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.